Hi, welcome back with me. Good morning to you, dear students. Good morning to you, dear parents. We thank God that today we can meet again with religion subjects. Before we continue our lessons, let's pray first. Dear Heavenly Father, we thank you for this morning, that you bless us with good health and you bless us with many things. You bless our family. We thank you, Lord, that you protect our family and our beloved one. Thank you, Lord. Now we want to continue our lesson. Give us understanding so we can understand your love in our life, so we can share your love to others. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, friends, we will continue our lesson last week. Minggu lalu kita sudah belajar tentang indahnya bekerja sama. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang untuk menunjukkan kasihnya terhadap sesama. Ceritanya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, friends, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Tuhan Yesus juga punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Itu dia lakukan untuk menunjukkan cinta kasihnya kepada sesama. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang mengajar di kota yang namanya Kapernaum. Di sana orang-orang sudah menunggu Tuhan Yesus mengajar. Orang-orang sangat senang mendengarkan pengajarannya. Karena pengajarannya Tuhan Yesus itu sangat bermanfaat buat kehidupan mereka. Tuhan Yesus menceritakan tentang kasih Allah kepada manusia dan bagaimana manusia itu harus mengasihi sesama. Nah, suatu hari di kota Kapernaum itu ada seorang yang sakit lumpuh. Orang yang sakit lumpuh itu sudah lama sekali. Teman-temannya tahu bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan orang sakit. Lalu dia membawa orang yang sakit lumpuh itu kepada Tuhan Yesus, tetapi dia melihat kalau di tempat itu sudah penuh dengan orang, sehingga dia tidak bisa membawa temannya yang sakit itu langsung berjumpa dengan Yesus. Tahu nggak apa yang dilakukan? Nah, dia bawa temannya itu ke atap rumah dan dia membongkar atap rumah lalu menurunkan temannya yang sakit itu dari atap rumah. Lihat, mereka berempat bekerja sama untuk menurunkan orang yang sakit lumpuh itu pakai tandu. Tahu nggak adik-adik, tandu itu untuk apa? Tandu itu untuk menggotong orang yang sakit. Nah, lalu akhirnya orang yang sakit itu sampai di hadapan Yesus. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang sakit lumpuh itu, "Bangkitlah dan angkatlah tilammu karena dosamu sudah diampuni." Nah, orang itu terkejut, lalu dia mulai menggerakkan kakinya dan menggerakkan tangannya, dan dia bisa berdiri. Ketika dia sudah berdiri, dia sangat senang sekali, lalu dia menggulung tilamnya. Tahu nggak tilam itu apa? Tilam itu adalah kasur. Nah, dia gulung lalu dia melompat dan bersuka cita karena dia merasakan kasih Tuhan. Dia tahu kalau dirinya sembuh, lalu dia lari cepat-cepat dan memberitahu kepada keluarganya kalau dia sudah sembuh. Nah, lalu banyak orang di situ melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka juga memuji Tuhan dan
Mereka sangat senang dan mereka ingin sekali menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Lihat, ketika mereka melakukan hal yang baik, mereka menjadi berkat bagi sesama. Tadi misalnya kalau si orang yang sakit lumpuh tadi tidak bisa jalan sendiri, kalau tidak ditolong oleh orang teman-temannya, kira-kira bisa sembuh nggak ya? Enggak, dia nggak bisa jalan. Lalu teman-temannya itu bekerja sama untuk menolong orang yang sakit lumpuh itu sampai pada Tuhan Yesus. Nah, jadi cerita kita hari ini menceritakan tentang kasih Allah kepada orang banyak, dan orang yang sudah menerima kasih Allah itu harus menjadi berkat bagi sesama, harus mau menolong orang lain. Kita mengingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, melalui cerita hari ini, kiranya kita semua juga bisa menjadi berkat bagi sesama dengan menunjukkan sikap saling tolong-menolong, saling bekerja sama dengan satu dengan yang lainnya, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, Beskid, hari ini Miss Kalima akan memberikan tugas, nanti kamu dapat mengerjakannya di Google Form yang akan Miss Kalimah kirimkan. Terima kasih, kita akan akhiri cerita hari ini. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat menunjukkan kasih itu terhadap sesama. Ajarlah kami Tuhan supaya kami mau menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami, berkati juga keluarga kami, lindungilah kami semua dari virus yang saat ini sedang menjangkit di negeri kami. Kami berdoa kiranya masa pandemi ini segera berlalu sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan